mulia yaitu Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis yang masyhur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dan tidak akan melangkah pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, di dalam perkara apa ia habiskan umur itu. Jadi umur ini adalah sebuah nikmat dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang Allah Jalla wa ala berikan pada kita umur ini. Oleh karena itu, termasuk di antara perkara yang akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa ala adalah al-amar, umur-umur yang Allah berikan pada kita ini, di dalam perkara apa umur kita ini kita sudah habiskan. Ya, di antara kita, mungkin di antara para tulabul ilmi, para santri yang ada yang sudah 20-an, ada yang masih belasan. Ya, semuanya itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita ma'asyiral talabah, ma'asyiral ikhwah. Ya, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai, sebagaimana yang disebutkan oleh Masruq rahimahullahu taala, bahwasanya kana ahlul Madinah idza balagha ahaduhum sinnal bulugh, dahulu penduduk Madinah apabila seseorang dari mereka telah sampai pada usia baligh, usia dewasa, dan alhamdulillah kebanyakan yang ada di kalangan kita di hadapan ustaz sudah pada sampai pada usia baligh. Dahulu penduduk Madinah apabila salah seorang mereka telah sampai pada usia dewasa, usia baligh, yatafarragu lil ibadah, benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghabiskan waktunya dengan main-main, dengan apa. Ini dahulu ahlul Madinah, penduduk Madinah, masih di masa-masa keemasan Islam, di masa-masa ketika masih ada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Mereka memanfaatkan usia muda mereka dengan at-tafarruq lil ibadah, dengan fokus memusatkan perhatian untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab umur ini, barakallahu fikum, adalah karunia dari Allah Jalla Subhanahu wa taala, dan umur ini ada batasannya. Maka termasuk di antara mas'uliyah, tanggung jawab yang akan dipertanyakan pada yaumul qiyamah adalah umur kita ini. Wa an ilmihi fima fa'ala bihi, dan tentang ilmunya, dalam perkara apa ia amalkan ilmunya. Perhatikan tentang ilmu. Apa yang engkau sudah ketahui, apa yang engkau sudah pelajari, apa yang engkau sudah kaji, maka barakallahu fikum, itu akan dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan akan ditanyai tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan, ia menghasilkan harta tersebut, dan dalam perkara apa ia belanjakan hartanya. Jadi harta itu juga akan ada hisabnya pada yaumul qiyamah. Harta yang engkau dapatkan, harta yang engkau hasilkan, itu akan ada hisabnya di sisi Allah Jalla wa ala. Dari mana engkau dapatkan, apakah dari perkara yang halal ataukah dari perkara yang haram. Kemudian dalam perkara apa engkau belanjakan, apakah di dalam perkara yang halal atau dalam perkara yang haram. Semuanya itu ada hisabnya, yuhasab indallah, akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala.
wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya. Dia akan ditanya tentang tubuhnya, tentang badannya, pada perkara apa ia manfaatkan, ia gunakan badannya itu. Ya. Jadi badan kita ini yang Allah Jalla wa Ala berikan pada kita, yang badan kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Semuanya itu barakallahu fikum asyiral ikhwah akan ada hisabnya pada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sumber renungan bagi kita untuk senantiasa kita introspeksi diri, menghisab diri kita, menghitung-hitung diri kita. Sudah sejauh mana kita beramal? Sudah sejauh mana yang kita amalkan dari kebajikan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wasyahid dalam hadis ini ialah wa an ilmihi fima fa'ala bihi. Ya, jadi inti dari hadis ini adalah seorang hamba akan ditanyai pada yaumul qiyamah tentang ilmunya dalam perkara apa ia amalkan ilmu itu. Ya. Jadi apa yang telah kita ketahui sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita amalkan ilmu kita, kita usaha untuk mengamalkannya. Wa akhraj al-Khatib nahwahu wa fihi, dan dikeluarkan pula oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang semisalnya, namun di dalam tambahan lafadznya atau di dalam matanya ada tambahan wa an ilmihi, atau dengan lafadz wa an ilmihi madza amila fihi, dan ia akan ditanya pada hari kiamat tentang ilmunya dalam perkara apa ia mengamalkannya. Ya. Syahid bahwasanya ilmu itu adalah sebuah mas'uliyah, sebuah tanggung jawab yang akan kita ditanyai nanti pada yaumul qiyamah. Maka apa yang kita ketahui kita amalkan, apa yang kita tidak ketahui jangan engkau ikut-ikutan. Ya. Yang kita ketahui ilmunya kita amalkan. Yang kau tidak tahu ilmunya jangan ikut-ikut melakukannya. Sebab itu juga akan ada hisabnya di sisi Allah Jalla wa Ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita, yang itu merupakan madarul ilmi, tempat berputarnya ilmu. Karena ilmu itu kadang didapatkan dari apa? Ketika seorang mendengar. Ya. Kadang ilmu itu didapatkan ketika seorang melihat sesuatu. Dan terkadang ilmu itu didapatkan dengan hatinya ketika ia memikirkan sesuatu. Semuanya itu kata Allah Jalla wa Ala, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu ada hisabnya, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Maka ilmu kita amalkan, yang kita tidak ketahui jangan ikut-ikutan. Ya. Hati-hati, ya. Wasyahid adalah amalkan ilmu kita. Wa fi an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, tentang masalah ini pula diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai engkau menjadi orang yang belajar. Engkau tidak akan menjadi seorang yang berilmu sampai engkau menjadi seorang yang belajar, seorang yang menimba ilmu, seorang yang mengkaji. Karena ilmu itu barakallahu fikum tidak didapatkan dengan cara bersemedi duduk dalam kelambu. Ya. Ilmu itu tidak didapatkan dengan duduk bertafakur di dalam goa, tapi ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Ya. Ini kata beliau. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan tidaklah engkau menjadi seorang yang berilmu dengan ilmumu sampai engkau menjadi seorang yang mengamalkan ilmu. Ini kata Abu Darda radhiyallahu taala an. Ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum adalah dorongan bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita. Hasungan bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita, terlebih kita sebagai seorang talibul ilmi, pencari ilmu. Tujuan dari kita mencari ilmu itu apa?
berilmu menghilangkan kebodohan, ya beramal. Itu tujuan kita menimba ilmu, tujuan kita mempelajari al-ilmu syar'i. Wa fi an Ali radhiyallahu anhu qala, juga dalam hal ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ilmu itu memanggil untuk mengamalkannya. Ilmu itu menyeru untuk diamalkan. Kalau ia sambut dengan mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjadi kokoh. Namun bila tidak, irtahala. Namun bila ia tidak sambut ilmu itu dengan mengamalkannya, maka ilmu itu akan hilang, akan pergi. Oleh karena itu telah menjadi masyhur dalam ucapan para ulama salaf, kata mereka adalah ikatlah ilmu itu dengan amalan. Apa yang kita ketahui dari ilmu, apa yang kita ketahui dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang kita ketahui dari sunnah, bila kita mengamalkannya, maka akan menjadikan kita mengingat tentang dasar dari amalan tersebut, atau menjadikan kita akan mengingat tentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan yang berkaitan dengan amalan yang kita amalkan. Namun bila kita tidak mengamalkannya, sehingga ilmu atau sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tersebut menjadi sesuatu yang asing, mengakibatkan kita apa? Lupa tentang ilmu tersebut. Ya. Seperti hadis-hadis tentang salat dengan menggunakan ni'al, alas kaki. Banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal ini di dalam as-sahihain Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, salat dengan menggunakan sendal atau menggunakan alas kaki. Namun banyaknya kaum muslimin, bahkan di antara kita para tulabul ilmi, ketika kita tidak mengamalkannya, menjadikan kita apa? Lupa tentang ilmu yang berkaitan dengan apa? Salat pakai alas kaki. Padahal itu bagian daripada ilmu. Ini di antara contoh yang disebutkan. Maka ilmu itu barakallahu fikum adalah memanggil untuk diamalkan. Wa 'anil Fudail bin Iyad annahu qala, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan la yazalul 'alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mala bihi. Senantiasa orang yang berilmu itu jahil, kata beliau, senantiasa orang yang berilmu jahil, bodoh terhadap apa yang ia ketahui sampai ia mengamalkannya. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, agar engkau menjadi seorang yang alim, ya amalkan ilmu yang engkau ketahui. Fa idza amila bihi kana aliman, apabila ia mengamalkan ilmunya, maka dialah seorang yang berilmu. Ya. Jadi dikatakan seorang alim, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, adalah seorang yang ya'malu bi'ilmihi, seorang yang mengamalkan ilmunya. Itulah seorang yang alim, seorang yang berilmu yang sejati. Al-amalu bil-ilmi mad'atun li hifdhihi wa thabatih. Maka kata beliau Syekh Abdul Salam bin Barjaz rahimahullah ta'ala, bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah menyeru untuk menjaganya dan kokohnya ilmu. yakni dengan mengamalkan ilmu kita, maka ilmu itu akan terjaga, akan terlindungi, dan akan menjadi kokoh pada diri seseorang. Kama anna adam al-amali mad'atun li dhaya'il ilmi wa nisyani. Sebagaimana halnya bahwa tidak mengamalkan ilmu adalah dapat menyeru kepada hilangnya ilmu dan melupakan ilmu. Ini kalau kita tidak mengamalkan ilmu, ilmu itu bisa hilang, bisa terlupakan. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang hilang dan terlantar. Walidzalika qala Sya'bi rahimahullah taala, oleh karena itu al-Imam Sya'bi rahimahullah mengatakan,
kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi, adalah kami meminta bantuan dan pertolongan dalam hal menjaga hadis dengan mengamalkannya. Kata Imam Syafi'i, adalah kami, kata beliau, meminta bantuan, meminta pertolongan dalam menjaga hadis, di dalam menghafal hadis, bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis shaumi, dan kami meminta bantuan, meminta pertolongan dalam hal mencari ilmu, mencari hadis adalah dengan cara berpuasa. Jadi dahulu para ulama salaf, kalau mereka menimba ilmu itu agar mereka mendapatkan ilmu, ya, agar ilmu itu senantiasa terjaga, terhafalkan, terpelihara dalam benak dan ingatan mereka, mereka menjaganya dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu mereka. Ketika ada sebuah pembahasan sebuah hadis dari Nabi tentang sebuah masalah, mereka amalkan. Dan ketika mereka mencari ilmu agar mereka mendapatkan ilmu pula, di tengah mereka sedang mencari ilmu, maka mereka melakukannya dengan cara berpuasa, banyak puasa. Ya, bukan banyak makan. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Karena banyak makan itu, barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral talabah, itu membuat seorang itu malas dan mengantuk. Ya. Oleh karena itu, sabar ketika kita belajar dengan rasa lapar sedikit. Jangan turuti perut ini dengan lapar sedikit. Beli rotinya ini. Ya, lapar sedikit. Beli ini. Coba sabar-sabar sedikit dengan lapar itu, ya, agar menjadikan kita itu giat, membuat kita itu